King dan RRQ 4 versus 4, 17 kill didapat dari tim RRQ. Oh, Connor bakal knockdown kali ini. Dan kita juga Kanju jumpsuit, satu di knockdown, Venom di knockdown juga. Connor juga mencoba untuk di revive, tapi ada seorang father jumpsuit. This is RRQ. Hades got the booyah with 20 kill, 20 poin eliminasi dari RRQ. Fiestek FIFA RRQ Clock Tower. Dan oh my god, dari tim Lovre King gak seperti biasa, yang biasa ya bermain di observatory tapi sedikit bergeser. Aura bang, Aura ini bang, turun di pick boss, barbar bos, Aura bos, ini seorang ame di sini. Yes, dan bakal ketemu dengan tim DG Eternal tentunya, yang dimana dari seorang Guns dan juga dari seorang Piu udah berada di posisi depan tentunya. Betul, kalau kita di sini Aura bakalan ketemu timnya Babang Ledda ya di sana. Tapi kalau kita di sini dari timnya Babang Ledda DG Eternal kayaknya bakalan sedikit menang di rumah ayam, karena di pick ini kalau ada dua squad agak minim resource juga ya. Tapi kalau kita di sini sebenarnya dari segi lootingan itu lebih unggul di Aura, karena dari Aura sendiri dia menguasai rumah yang cukup lebih banyak ya ketimbang dari DG Eternal sendiri. Dan bener banget Pong, dari DG kayaknya lebih menarik ke arah rumah beton karena mereka masih bener-bener minim resource banget ya Pong ya. Ya, dan kita lihat juga dari tim DG Eternal bakal langsung mundur aja, menyadari posisi musuh dari tim Aura Esport. Dan mereka gak ingin melakukan clash, mengingat ini adalah masih match pertama juga. Lebih bermain sabar aja dari tim DG Eternal sendiri kali ini. Ya, dimana kita seorang Rahmat yang masih kurang resource banget. Oke, udah berhasil mendapatkan shotgun. Di sisi lain Arrow Wolf bertemu dengan RRQ. Connor ya udah berhasil di knockdown, Black juga di knockdown, tapi ada seorang Bang yang udah terkena damage lumayan sakit tentunya kali ini. Betul banget, tapi kalau kita di sini clash kayaknya bakalan saling menahan karena masih minim resource juga ya. Legalot sana spray down seperti yang Legalot udah mulai mengenai paling Halcyon. Pac-Man berhasil mengenalkan seorang Halcyon begitu aja. Apakah bakal coba langsung di ending aja tadi seorang Halcyon? Bang juga menjadi sasaran dari tim RRQ. Kali ini mas seorang Halcyon bakal coba langsung di ending dan Chanzunya bakal di threat. Tapi ada tembakan dari sisi kanan dari seorang Black mengknockdown seorang Pac-Man. Chanzunya juga sudah ada kali ini mencoba memfollow up seorang Pac-Man tentunya, dan bakal dieliminasi di posisi ke-12 untuk tim Aero Wolf kali di tangan RRQ Hades. Ya betul banget Pong, kalau gue lihat di sini sebenarnya setup yang cukup baik dari RRQ. Tadi sempat ada miscom aja sih dari Pac-Man. Dia nggak menyadari keberadaan salah satu player Aero Wolf yang ada di belakang dia ya. Tapi untung aja coveran dari seorang Chanzu ini bisa menyelamatkan empat-empatnya dari tim RRQ sendiri. Karena kalau misalkan dari Chanzu sedikit terlambat untuk membackup, pasti dari RRQ sendiri pasti udah kehilangan seorang Chanzu di sana ya. Ya, yang dimana tadi Chanzu yang membuat semua keadaan terbalik, yang dimana tadi kalau lu lihat Connor yang terlebih dahulu terkena knockdown, lalu dibalas dengan Black, dan langsung saja RRQ Hades yang menangkan clash pada game di Bima Sakti kali ini tentunya. Dan kalau lu sadar Pong, ini mereka satu sama rata Pong killnya, satu semua ini. Dan mungkin untuk match kali ini tadi Aero Wolf ya? Ya, Aero Wolf kayaknya di match berikutnya harus sedikit bermain bersabar ya, karena lebih bersabar, harus mengumpulkan poin awal lagi. dia langsung 0 poin Pong. Iya, yang dimana ini kita masih ada 8 game ya tentunya pada hari ini. Ya, tentunya masih is okay ketika lu rata di awal, masih banyak game lainnya. Oke, ya tenang aja, masih game yang pertama kali ini. Dimana kita pindah ke Exchange Esport, tapi Lovre King bertemu dengan tim Capital. J udah ada, knockdown satu. Seorang J kali ini juga dari seorang Vader yang bakal coba follow up damage juga. Vader knockdown seorang Capital Muger, sisa seorang Venom. J juga udah ada, Tokyo terknockdown tapi belum di revive. Coba dikejar satu player tersisa dari tim Capital King tentunya. Coba dieliminasi aja begitu saja nampaknya satu player dari tim Capital tentunya. Coba dikejar lagi, dan SSS Lovre King berhasil mendapatkan 4 poin kill dari tim Capital King. Yap, betul banget. Kalau kita di sini tadi sebenarnya mungkin karena kita kurang mendapatkan POV-nya ya, karena perangnya udah pasti terjadi. Kalau gue lihat di sini tadi sempat ada 2 player Capital yang terknockdown duluan ya. Ini sebenarnya salah satu keunggulan dari Lovre untuk melakukan rush. Jadi mungkin dari tim Capitalnya kurang preparation aja ya. Jadi harus rata di match yang menurut gue masih terlalu early sih, karena zona pertama pun juga belum jalan ya. Tapi nggak apa-apa, kembali lagi masih ada 7 match ya. 7 match itu masih panjang lah, jadi masih ada kesempatan buat mengejar ya. Ya, dan juga kita lihat juga dari Lovre King, seperti biasa mereka memang terkenal dengan tim yang bermain agresif di awal ya. Dari kemarin gue lihat ya, Lovre King memang baik banget sih dari setapan untuk melakukan barbar. Kemarin sempat juga mereka tuh di match pertama wipe out 2 squad, tapi sayang banget ya di match ketiganya
sorry, bukan di match ketiga. Di match Saat pertama. tim ketiga ya. Ya, di tim ketiga mereka harus tereliminasi dari tim Louvre sendiri. But Yap. kita balik ke gamenya di mana Limit Arcana yang tadi turun di Observatory udah mulai melakukan rotasi nih ke area hanggar. Yes, di mana ini ada Limit nih bos dan kawan-kawan tentunya yang udah memiliki resource yang lumayan cukup menurut gua. Di mana dari seorang Redla juga udah memiliki face, global bahkan. Tapi Aura Amek di ending begitu seorang Pac-Man kedatangan tamu Bima Sakti. Ameknya harus terkill di tangan seorang Pac-Man. Kali ini terjadi pertempuran dua raja offset kita, RRQ dan juga Aura kali ini. Wah, ini sih udah kecuali ya seorang Amek ya di sana ya. Tapi kalau kita di sini pertempuran masih berlanjut sepertinya Chanzu mulai melakukan flanking ke sisi kiri. Aura Piu kayaknya udah terpantau harusnya bisa kena damage sih. Ada ayo, orang 3 dari tim nomor 8 tentunya udah melintas di perbukitan Bima Sakti kali ini. Amek kali ini menjadi orang pertama yang harus tereliminasi dari tim Aura Esport. Di sana. Tapi Guns berhasil mengknockdown seorang RRQ O'Connor dan coba di spray down lagi. Tapi ada Legalot yang mencoba untuk menyelamatkan seorang O'Connor. Tapi Piu ya mengknockdown lagi. Di sisi lain Piu juga berhasil di knockdown oleh seorang Kanzu kali ini. Lagi-lagi Chanzu membackup dengan sangat baik ya. Di sisi lain kita di sini seorang Legalot kayaknya berusaha untuk revive Chanzu. Tentunya Kanzu juga dah sekarat banget, tapi Piu juga udah berhasil di ending. Aura kehilangan dua playernya kali ini, yang dimana kalau lu lihat Aura di game kemarin 18 kill, 19 kill, 19 kill, tapi di game kali ini dia bener-bener masih belum panas mungkin. Belum panas. Apinya belum keluar ya. Soalnya match pertama, jadi mereka udahlah nanti aja panasnya. Tapi di sisi lain kita lihat XCN dan juga Bos kayaknya terjadi peperangan di sana. Onyx ternyata yang bersama XCN yang udah kehilangan seorang Ergon dan juga seorang Wiza. Jarsia spreadown dilakukan kali ini. Yes, coba ditembakin lagi oleh tim Bos ke Nightmare. Tentunya belum ada damage yang sakit masuk ke hadap seorang Haide. Ada 3 tim e-sport yang bakal bertemu kali ini, dan dari tim Onyx menyadari keberadaan dua tim tersebut dan dia bakal mundur begitu aja dari tim Onyx Olympus kali ini. Ya betul banget, ini keputusan yang cukup baik sih dari Onyx Olympus, karena mereka juga tersisa 2 orang aja. Jadi mau nggak mau mereka harus sedikit bersabar, karena di bagian Bima Sakti bawah yang ke arah mil itu sangat ramai banget, ada 2 squad. Di sisi lain ini kalau gue lihat di sini untuk Tayo dan Jar sendiri kayaknya bisa dibilang kayak Aura sih, belum panas Pong. Belum panas ya, belum berapi ya. Belum. Yes. Dan kita lihat juga dari tim Onyx yang mereka bakal coba stay terlebih dahulu juga di area rumah kayu dan sekitarnya. Dari tim Olympus tersebut, Jars mencoba spray down lagi ke area tim XCN Esport yang udah berhasil mendapatkan 2 kill. Legalot knockdown juga oleh seorang Father kali ini. Yes, seperti ya, coba ditembakkan lagi seorang Father. Udah ada gua yang melindungi terhadap seorang Legalot, tentunya masih bisa survive dari seorang Legalot kali ini. Betul banget, tapi kalau kita di sini dari seorang J kayaknya bakal melakukan open map lagi. Tapi di sisi lain sepertinya bakalan menahan sih, karena dia tahu di situ ada keramaian ya, kurang lebih 2 atau 3 squad. Keputusan cukup baik sih dari Love King. Mereka sekarang nggak terlalu terburu-buru ya, karena ini masih di match pertama. Ya, tapi ini match pertama. Tapi menurut gua Arman, game kali ini bener-bener cukup barbar ya. Sedikit agresif. Karena gue lihat banyak banget pertempuran terjadi di early game tentunya. Dan kita juga dari tim Louvre mengamankan sebuah bendungan kali ini untuk menunggu next zone-nya tentunya. Dan kita juga di mana masih zona yang pertama udah ada 2 tim yang tereliminasi. Sementara dari tim RRQ Hades kali ini memimpin kill terbanyak dengan total 6 poin kill nih. Betul banget, untuk sementara RRQ Hades masih unggul ya di posisi pertama. Yes. Cuman keadaan ini masih bisa berbalik tergantung keadaan di next circle-nya ya. Yes. Jadi kalau menurut gua di sini masih bisa dibilang yang di awal sempat ofensif, kemudian sekarang mulai defensif lagi ya. Tapi di sini kita lihat dari Tayo kayaknya udah mulai melihat kepala di sana, bersabar sepertinya. Tapi dari Gustav mencoba untuk membalas tembakan, tapi nggak ada damage yang masuk ya sepertinya. Yep. Dan ini juga dari seorang Jars masih terus mendekoi-dekoi ke arah tim XCN Esport tentunya. Ya, dimana kita juga zona masih berpihak kepada tim XCN dan juga tim Onyx Olympus. Tapi ini dia sedikit fun fact, ini salah satu tim dari tim komunitas kita yang berhasil lolos ke babak grand final setelah mereka mengikuti turnamen mingguan kita. Lalu mereka bisa lolos ke babak grand final. Ini sebuah approach sih buat tim sahabat hotspot sendiri. Luar biasa ya. Ya, keren sih, karena mereka juga
sebenarnya kita tuh kalau misalkan harus melawan e-sport yang besar-besar itu jangan takut ya. Kayak Justru kita harus pede. Iya. Kita harus percaya diri. Mereka sangat pede sih. Mereka bisa bersaing di panggung dengan tier lebih atas mereka ya. Gue salut sih sama tim sahabat hotspot ini juga. Tapi kalau kita lihat di sini Pong, sebenarnya zona kurang berpihak sedikit sih kepada tim sahabat hotspot ya. Yes, dan juga dari tim berpindah ke DG Eternal yang dimana mereka juga dari awal juga udah stay aja di area pick. Kali ini dia mengamankan rumah sabunnya, dimana ada Eki, Ramat, Ravan dan juga Apso, dan belum ada Bang Leda belum turun nih. Tapi gue udah ngechat sih, gue suruh buat dia main gitu. Tapi kalau Bang Leda kayaknya nggak fokus di kompetitifnya sih, lebih sih. ke kayak manage tim sih. Manage timnya ya. Jadi ibaratkan yaudah biar anak-anak gue yang main kayak gitu Bang Leda itu. Dan kita lihat di sisi lain kayaknya masih kembali defensif ya. Masih belum ada pertempuran sama sekali, masih saling menahan satu sama lain kayaknya. Summon airdrop coba di summon. Oh, di sana Aura harus rata dengan RRQ. Apa yang terjadi? Aura mana Bang? Oh, berhasil dieliminasi tangan RRQ mulai memanas kali ini tentunya. Tiba-tiba terkena pelontar ya dari seorang Legalot. Aura ada dua player di tower dan maka langsung dieliminasi begitu aja di tangan seorang Legalot tentunya. Ini dia kapten terkuat di bumi. Ya, ini kalau gue lihat sih RRQ mulai panas ya dari kemarin ya. Oh, tapi tadi ada AWM nyasar terhadap seorang Kanzu dari seorang J kali ini, tapi Kanzunya masih bisa di revive kali ini. Betul Pong, ini kalau gue lihat dari tadi ya, RRQ Hades tuh sempat beberapa playernya tuh terknockdown, tapi gue sangat salut banget sih sama supportnya dari RRQ. Mereka backupannya cepet banget, gue akuin. Yes. Jadi nggak jadi keculik gitu dari tim. Tadi sempat Legaelo terknockdown, kemudian seorang Chanzu. Mungkin rosternya terbaru dari RRQ sendiri memang udah terbiasa ya dengan meta mereka yang baru sekarang. Ya, dan kita lihat juga kali ini Pac-Man bakal menggunakan Thompson dan juga M14-nya ya tentunya kali ini. Dan kita lihat juga seperti lu bilang, meta terbaru, roster terbaru mereka mungkin di awal dulu belum panas. Kali ini mereka udah satu bulan lebih bersama, mungkin udah mendapatkan chemistry dari tim RRQ HD sendiri nih. Betul. Yes. Walaupun udah kehilangan seorang Lord, tapi udah ada seorang counter yang menggantikan posisi Lord tersebut kali ini. Yap, betul banget. Kita lihat juga pindah ke sini, udah ada di area Bima Sakti atas ya bisa kita bilang. Ada 2 tim, bahkan 3 tim yang cukup berdekatan banget, Arman. Ya, betul banget Bang. Oh, di sana counter pelontarnya Pong, knockdown 3. Lagi-lagi counter dengan MP9 yang berhasil mengknockdown 3 player Simple Stop. Backstreet nggak bisa. What is this? RRQ 12 poin elimination didapatkan. Tadi lagi sudah ada dari Boss Nightmare juga mencoba untuk menahan pergerakannya lagi ya. Wow, quadra kill baik banget dari RRQ di sini. Gila sih. Emang RRQ lagi panas banget ya. Ini keunggulan yang cukup baik sih di awal game. Karena kalau menurut gua udah 12 poin kill di awal yang masuk ke arah mid game ini udah bagus banget sih. Udah mengumpulkan 2082 damage ya dari seorang Okaner di sini. Cukup baik lah. Tersisa 8 tim di sini dan masih ada 30 orang yang hidup. Dan gua nggak nyadar aja sih RRQ tuh tiba-tiba banget loh tahu-tahu mengknockdown dengan pelontarnya. Okaner bener-bener overpower banget hari ini. 6 poin kill diamankan sendiri dari seorang Okaner, luar biasa banget. Ya ini mereka kembali lagi yang kayak gue bilang ya, mereka udah mulai panas karena mereka udah kebiasa ya, mereka udah ada chemistry juga seperti yang lo katakan Bang. Iya, udah mulai kompak lagi dari tim RRQ ya. Sampai sekarang ini belum ada satu player pun terculik dan mereka udah mengeliminasi 2 tim e-sport seperti di awal dia mengeliminasi Aerowolf. Lalu disusul oleh tim Aura juga harus dan juga Simple Shop. 3 tim dieliminasi begitu aja oleh tim RRQ Hades. Betul, tapi di sisi lain Bos Hades sepertinya berhasil knockdown di sini dan terjadi peperangan di sini. Seorang Bos Aimgard menggunakan global yang cukup baik, mulai diras sepertinya balik lagi. Stasis Broken Nightmare bakal langsung clash dengan tim XCN. Riza, Aimgard juga mengenalkan 1 player kali ini. Udah ada pemberat dilakukan seorang Riza tentunya. Dan kita lihat juga dan Fear juga mengenal 1 lagi. Fear, Jaswan, Fruit dalam bahaya. Bakal berdiri seorang Riza berada di posisi depan. MP Paul bakal dipegang. Spray dilakukan 1 kenaldown, Fruit kenaldown 1 lagi dan TSS Boss Nightmare berhasil mendapatkan 4 poin kill tapi harus dibayar mahal dengan kehilangannya seorang Haide. Wow, sayang banget ya dari seorang Haide harus keculik di Boss Nightmare, tapi nggak masalah. Karena pasti di setiap pertempuran tuh harus ada yang dikorbankan ya.
Asli pengorbanan seorang Hayde dibayar mahal. Belakang zona dari bos AMK kayaknya mulai melakukan medkit dulu di situ. Iya, melakukan healing terlebih dahulu di mana mereka juga ada dari tim Hotspot, tembakan dari seorang Kanzu di knockdown 1, bahkan di ending aja dari tim Araki Hades. Lagi-lagi snipernya Kanzu connect begitu aja terhadap seorang Ujang tentunya, dan bakal coba di ending aja. Tersisa 2 player lagi dari tim sahabat Hotspot kali ini. Yap, betul banget. Dari Tanzu tadi gue lihat menggunakan SVD cukup sakit banget ya, karena SVD sendiri itu senjata yang lagi OP. Dan menurut gue keputusan cukup baik sih dari tim RRQ, dia menggunakan senjata yang masih bisa dibilang masih overpower ya. Iya, dimana penetrasi benar-benar sakit banget ya sakit SPD banget sendiri. Sumpah. Dan gue mau bahas dikit nih dari tim RRQ. Dia turun awal di Bima Sakti dan sampai zona keempat, zonanya masih di Bima Sakti, nggak berpindah, dan looting mereka udah banyak banget juga. Betul banget. Wah, tapi sisi lain tim DG mulai melakukan clash kali ini. Respon gue cukup baik. Seorang Eki mencoba merevive seorang Apso, tembakan lagi seorang Rahmat, masih miss, jumpsuit lagi. This is Raven berhasil mengeliminasi tim Limit Arcana tentunya di posisi yang ke-7 dengan perolehan 4 poin eliminasi dari tim DG Eternal tanpa satu pemain pun terculi kali ini. Yap, betul banget. Tadi kalau gue lihat dari Apso sempat terknockdown ya, tapi di sini di sisi lain dari seorang Eki dia melakukan cover yang cukup baik ya. Dan akhirnya dari tim DG Eternal berhasil meratakan satu squad, tapi kayaknya nggak bakalan berhenti di sini karena Love Breaking sudah menembak-nembak di sana. Iya, Venom nomor spreadon karena tim bos kena Nightmare tentunya kali ini. Main God, mobilnya bakal pecah. Riza juga ditembakkan, tapi seorang Adot juga didam di clear saja tim RRQ. Nice banget front gaming dilakukan dari seorang Aim God tentunya. Tembakan terus menerus dilakukan terhadap seorang Venom, terhadap tim bos, tapi satu tereliminasi tentunya. Bos mencari seorang Aim God dan seorang Riza mencoba memanfaatkan seorang sebuah obstacle yang udah pecah tentunya. Hayde, Fear bakal ditembakin, Fear bakal knockdown begitu aja, terlalu jauh dari teman yang gak bisa di revive tentunya dari seorang Fear kali ini. Betul banget Bang, tapi di sisi lain tadi sempat ada pertarungan lagi RRQ ya, tapi di sini di sisi lain Rizanya juga terkena knockdown kali ini. Ada seorang Aim God yang mencoba untuk merevive seorang Riza, tapi nggak bisa, di knockdown lagi oleh seorang J menggunakan AWM-nya kali ini. Ya betul banget Bang, tapi clash masih berlanjut Bang di sini menggunakan AWM. Wow. Ya, udah dari sniper dari seorang J tentunya, tapi sisi lain Pac-Man menjadi orang ketiga perang antara Lufri dan bos Aim God. Nightmare harus tereliminasi di posisi kelima di tangan tim Lufri King. Jar yang tulisan dari Onyx coba spray down karena tim DG Eternal. Jar dalam bahaya, coba untuk gocek kiri kanan. Jar mulai maju kali ini satu persatu, tidak jumpsuit enggak. Satu dikena seorang Jar and tapi sebenarnya di killing tuh ya. Dan kalau kita di sini masih lanjut dari Onyx Jar, sepertinya bakalan mencoba mengeras api menggunakan inhaler. Hati-hati dan harus puas di posisi ketiga di sini. Tersisa 2 tim. Wow. Ini dia King dan RRQ. 4 versus 4, 17 kill didapatkan dari tim RRQ. Karena bakal knockdown kali ini. Dan kita juga Kanju jumpsuit, satu di knockdown, Venom di knockdown juga. Connor juga mencoba untuk di revive, tapi ada seorang Father jumpsuit masih this is RRQ. Hades got the booyah with 20 kill, 20 poin eliminasi dari RRQ. Vistek FIFA RRQ. Wow. Masih pagi RRQ.